Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, mari kita melanjutkan mengaji memahami Al-Quran. Yang dibaca masih juz 16, suratnya surat Toha, ayatnya sekarang ayat 88. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'rojalahum ijlan jasadan lahu khurun. Fa'aroja lahum ijlan jasadan lahu huwarun. Faqalu hadha ilahukum wa ilahu Musa fanasya. Sekarang selanjutnya lalu Musa Samiri itu mengeluarkan hasil yang dicor tadi. Maka fa'aroja lahum ijlan, hasil cor-coran tadi dikeluarkan oleh Musa Samiri, yaitu berupa anak lembu, patung anak lembu dari emas, ya gitu. Jasadan, yaitu yang betul-betul bertubuh seperti lembu itu, yang rupanya kuning seperti itu. Lahu huwarun, dan patung itu bisa mengeluarkan suara lembu, lucunya begitu. Yaitu maksudnya kalau kena angin dibikin lubang, kalau kena angin lalu dapat bersuara nah begitu, itu dikatakan itu suara lembu, padahal itu hanya angin lewat situ, seperti itulah, seperti serulingan itulah, kalau disebul kan keluar suaranya. Lalu faqalu, maka mereka Samiri dan pengikutnya berkata kepada Bani Israel, hadza ilahukum, nah ini Bani Israel, ini Tuhanmu itu. Wa ilahu Musa, dan itu hanya Musa juga itu. Wah, ditipu itu. Musa Samiri dan pengikutnya itu menipu Bani Israel, mengatakan bahwa ya patung sapi itulah Tuhannya lah gitu. Dan bahkan dikatakan itu Tuhannya Musa juga, fanasya, tapi Musa melupakannya itu. Wah, difitnah itu. Musa dan Bani Israel difitnah. Dikatakan patung sapi itu Tuhannya gitu. Afala yarawna alla yarji'u ilaihim qaulan, maka apakah tidak mereka lihat bahwa tidak bisa anak sapi itu menjawab kepada mereka jawaban apapun. Nah, jadi patung itu kalau dikatakan, ayo patung, jalanlah kamu 1 meter saja mengejar saya, nggak bisa. Nah, ayo patung, saya minta diberi umpamanya apa gitu, ya tidak bisa. Itu begitu, tidak bisa apa-apa, tapi mereka nganggap bisa apa-apa, dianggap Tuhan masalahnya. Wala yamliku lahum dhara wala maf'ah, dan bahkan dia itu tidak bisa berkuasa, tidak mampu terhadap mereka itu, membuat madharat apa membuat manfaat bagi pengikutnya yang menyembahnya itu, tidak bisa itu membuat manfaat dan mudharat, tidak bisa itu. Walaqad qala lahum Harun min qablu. Nah, setelah itu sungguh Harun berkata kepada mereka itu, yaitu sebelum Musa kembali, ya qaumi, hei kaumku, innama futintum bihi, kamu sebenarnya diuji itu dengan adanya diberi cobaan, adanya bentuk sapi yang bisa bersuara tadi, itu dicoba supaya kamu itu mau menyembah mereka itu. Lah kamu kalau menyembah mereka, kamu tidak lulus ujiannya itu. Wa inna rabbakumur rahman, padahal Tuhanmu itu yang benar, yaitu Allah yang maha rahman itu loh. Allah yang maha pengasih itu, yang maha pengasih penyayang itu, yang maha pemurah itu loh. Kamu salah itu, difitnah itu oleh Musa Samiri, dikatakan bahwa patung pedet itu Tuhanmu, itu salah itu. Apalagi dikatakan itu Tuhannya Musa, wah sombong besar, menipu besar itu. Tuhanmu itu ya Allah yang maha pemurah pengasih itu. Fatabi'uni wa ati'u, maka oleh karena itu ikutilah aku dan taatilah aku, amri perintah-perintahku, begitu loh. Ini sebelum Musa datang, Harun juga berbuat demikian ya. Artinya kepada anak buahnya sudah menjaga sebenarnya. Qalu lan nabraha alaihi akifina hatta yarji'a ilaina Musa. Wah,
Bani Israel pun menjawab, sudah diberitahu oleh Harun seperti itu. Dia menjawab itu, kami tetap akan padanya, yaitu maksudnya tetap menyembah. Alaihi akifina, kami masih tetap akan menyembah berhala patung pedet itu, ya, akan menyembah itu, masih itu. Hatta yarji'a ilaina Musa, sehingga kalau Musa sudah kembali pulang kepada kita itu. Lah, selama masih dipimpin Harun, dia tetap menyembah pedet. Dia baru menjanjikan kalau Musa sudah balik, nanti aku ya mestinya ikut perintahnya Musa begitu ya. Qala ya Harunu ma mana'aka itra'aitahum dalu. Nah, ini ceritanya Musa sudah datang ini. Lalu Musa berkata kepada Harun, Harun, ma mana'aka itra'aitahum dalu. Hei Harun, apa yang menghalangi kamu? Kamu melihat kaumku itu menyembah hal yang sesat, kok kamu diam saja, gampangnya begitu aja. Kok lalu terjadi, ya, Bani Israel, kaumku yang tak tinggal pergi 40 hari, kok semua menyembah pedet itu bagaimana? Apa yang menghalangi kamu kok bisa terjadi seperti ini? Kamu tidak mengingatkan mereka gitu. Ala tatabi'an, apa aisyata amri? Apakah tidak kamu mengikuti dalam iman? Maksudnya, Harun, apa kamu sudah tidak Islam lagi ya, tidak iman lagi? Kok biarkan saja bolongmu seperti itu, begitu. Apa kamu sudah tidak beriman lagi? Apa asyata amri? Atau justru kamu itu berdurka kepadaku, membangkang kepadaku? Qala yabna umma la ta'khud bihil yati wala biroksi. Ini ucapan yabna umma itu ya ibnu umi, ya ibnu umma, he anak ibuku. Nah, jadi orang Arab tuh kalau mengatakan saudaranya dengan kata-kata he anak ibuku. Nah, ini makanya yabna ummu, ya yabna umma, he anak ibuku. La ta'khud biliyati, kamu jangan memegang janggutku, dan juga jangan memegang kepalaku dengan tangan kananmu. Nah, takut nih rupanya, mau pegang jenggotnya, kepalanya mau diuntir, namanya begitu, takut digitukan oleh Musa rupanya ini, Harun ini. Ini khositu antakula farokta baina Bani Israel. Sesungguhnya aku tuh takut. Sungguhnya aku takut. Ini khositunya aku tuh takut. Kamu akan mengatakan bahwa aku ini orang yang memecah belah Bani Israel. Nah, jadi Harun persojo sama Musa, aku takut sama kamu itu. Maka jangan kamu pegang leher, jangan pegang janggutku sama kepalaku. Aku takut padamu. Jangan-jangan kamu menyangka aku ini memecah belah Bani Israel, begitu. Wala biroksi. Ini khositu antakula farrokta baina Bani Israel. Walam takarub qauli, dan belum kamu mendapat jawabanku tentang itu. Ini omongnya Harun pada Musa seperti itu. Dan belum kamu mendengar jawabanku. Jadi Musa bertanya tentang buahnya kok nyembah pedet tadi. Harun kan belum menjawab itu. Tapi Harun sudah mengatakan, aku takut padamu loh. Jangan-jangan kamu itu menyangka aku itu mecah belah Bani Israel lah, begitu. Qala fama khotbuka ya Samiri. Maka setelah itu Musa menemui Musa Samiri. Lalu dia berkata, Musa berkata, lalu apa tujuanmu kok membuat patung sapi lalu menjadikannya Tuhan? Apa tujuannya, hai Musa Samiri? Nah, ini Musa bertanya kepada Musa Samiri. Musa itu Rasulullah, Musa Samiri tukang bikin patung pedet sapi untuk disembah gitu. Qala basurtu bimalam yang suruh bihi wakobat itu khotbatan min asari rusuli.
min asari rasuli fanabattuha wa kadzalika sawalat li nafsi. Lalu Musa Samiri ditanyai oleh Musa seperti itu, lalu menjawab dia itu. Musa Samiri berkata, aku melihat apa yang tidak mereka melihatnya. Jadi seolah dia lebih tahu tentang apa, ya bagaimana tentang sapi itu dibandingkan dengan orang-orang pengikutnya dan Bani Israil itu. Mereka tidak tahu, yang tahu kan saya itu. Fakobatu khotbatan min asari rasul. Nah pada waktu itu aku itu menggenggam segenggam tanah, ya, jejak kuda yang ditumpai malaikat Jibril. Wah, rupanya malaikat Jibril lewat situ, naik kuda, lalu tanahnya ada bekasnya. Lah Musa Samiri itu menggenggam sebagian tanah itu. Panabatuha, maka aku lemparkan kepada patung itu. Nah, fakadzalika sawalat li nafsi. Dan demikianlah telah menggoda padaku nafsuku. Nah, jadi Musa Samiri tergodanya yaitu dengan cara tadi. Ada kudanya malaikat Jibril katanya. Ya. Tanahnya itu ada bekasnya, lalu bekas telapak kudanya itu diambil satu genggam dilemparkan itu, entah dengan maksud apa. Entah dengan maksudnya apa itu. Tapi dia merasa dia itu terganggu dengan itu, lalu belok memperhatikan patung tadi dengan cara melempar itu kan begitu itu. Qala fashab fa innalaka bil hayati antakula la misas wa innalaka mauidatan antuh lafahu wangdur ila ilahika alladzi dzalta alaihi akifah lanuharriqannahu thumma lanansifannahu fil yami nasfa. Musa berkata, maka pergilah kamu. Fa'ina laka, maka sungguhnya bagimu itu ya selama hidup di dunia saja. Kamu dapat jaya itu hanya selama kamu hidup di dunia itu, dengan mengikuti menyembah patung pedet tadi itu. Antakula lamisas, kamu harus katakan pada orang-orang yang kamu ketemu dengannya, jangan sentuh aku. Wah, ya maksudnya dia kan penyembah berhala. Nah kalau ketemu orang ya kamu jangan ikuti aku, begitu aja, gampangnya begitu. Aku ini orang musyrik, ya gampangnya saja. Aku orang musyrik menyembah patung, kamu jangan sentuh aku, hanya jangan ikuti aku. Gitu. Wa inna laka mauidatan, dan sungguhnya bagimu itu ada janji siksa dari Allah. Lantuh lafahu, yang tidak akan kamu mampu menghindarinya. Jadi bagi orang musyrik itu sudah dijanjikan oleh Allah akan diazab masuk neraka, ada gampangnya itu. Kalau sudah dijanjikan begitu, ya orang itu tidak bisa menghindar dari siksa itu, gitu. Maksudnya itu kalimat itu begini. Wangdur ila ilahika, maka lihatlah pada Tuhanmu, sapi itu loh. Alladzi dzalta alaihi, yang kamu masih kepadanya, kamu masih menyembahnya itu. Sebagai penyembah kamu itu ya, masih menyembah itu. Lanuharriqannahu tsumma lanansifannahu fil yami nasfa. Sungguh akan kami bakar itu debu daripada patung itu. Jadi Musa ingin membakar patung sapi itu, mau dibakar itu. Kalau sudah dibakar, maka mau disebarkan itu abunya itu ke laut secara berhamburan. Disebar itu. Nah, saking anyelnya Musa pada patung itu yang menyebabkan kemusyrikan kaumnya, ya sudah, Musa menginginkan patung itu dibakar, hancur, setelah jadi abu, abunya mau dilempar ke laut. Nah, itu
Musa juga keras juga tuh melawan itu. Nah ini ya boleh diambil kesimpulan, orang beriman itu kalau menghadapi sesuatu yang menyebabkan kemusyrikan, ya boleh bertindak tegas seperti itu kan. Nah itu Allah memberitahukan Musa ya membuat seperti itu, patungnya dihancurkan, kalau sudah diafu disebar. Nah, itu kan juga ajaran ini. Ajaran Allah itu begitu, itu yang dilakukan oleh Musa. Maka ada orang mengikuti ajaran ini kan. Ya hal yang menyebabkan kesyirikan dihancurkan. Nah begitu. Innama ilahukumullah alladzi la ilaha illa huwa wasi'a kulla syai'in ilman. Innama ilahukum, sungguhnya Tuhanmu itu yaitu Allah itu. Allah beritahu, ya Tuhanmu ya Allah itu. Alladzi la ilaha illa huwa, yang tidak ada Tuhan yang disembah, yang hak disembah kecuali hanya Dia, Allah itu. Wasi'a kulla syai'in ilma, dan Allah itu mengetahui, meliputi pengetahuannya itu dari segala sesuatu. Di segala sesuatu itu semua diketahui oleh Allah. Semuanya, tidak ada yang tercecer oleh pengetahuan Allah. Kadzalika naqusu alaika min ambai ma qad sabaq. Demikianlah Allah itu memberitahukan, kami telah menceritakan kepadamu, hei Muhammad, tentang berita orang-orang yang dulu, termasuk sekarang ini ceritanya Nabi Musa, begitu loh. Laqad atainaka miladuna dzikra, dan sesungguhnya kami telah memberikan dari sisiku itu, yaitu sebuah peringatan Al-Quran. Nah, Allah beritahu kepada Muhammad, aku ini telah mendatangkan ke kamu itu ya sebuah Quran, supaya ini dipelajari dan diingatkan pada orang-orang begitu, didakwahkan kepada para manusia. Man a'rada anhu, maka barang siapa yang berpaling dari mempercayai Al-Quran ini, fa'inahu yahmiru yamal qiyamati wizra, orang yang berpaling dari Al-Quran dan tidak mempercayai Al-Quran, itu sungguh mereka itu membawa dosa yang besar besok di hari kiamat. Jadi kesimpulannya, karena Quran itu sebagai hudalinas, sebagai petunjuk bagi manusia, semua manusia harus mengikuti, tidak boleh berpaling. Nah yang berpaling diberitahu oleh Allah, besok di hari akhir, di hari kiamat, mereka itu akan menanggung dosa yang besar, yaitu masuk neraka jahanam, kan begitu. Khalidina fihi, dan dia itu yang sudah masuk siksa jahanam itu pokoknya kekal di dalamnya itu. Wasa alahum yaumal qiyamati khimla. Wah, alangkah buruknya yang ditanggung mereka dosa, atas dosa mereka itu, yaitu atas siksa neraka itu. Alangkah buruknya itu besok di hari kiamat itu. Yauma yunfakhu fisuri, yaitu hari kiamat itu di mana pada waktu itu ditiup di itu trompet ya sangkakala ya ditiup oleh malaikat Israfil itu. Wah, manusia kumpul semua itu. Wa nahsyurul mujrimina yaumaidin zurqa. Pada hari kiamat itu kami mengumpulkan orang-orang yang berdosa, ya orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang musyrikin, orang yang tidak agama Islam. Nah itu semua itu mau dikumpulkan. Itu orang yang berdosa semua, tidak tunduk patuh pada Allah dan Nabi Muhammad. Maka mereka itu pada waktu matanya berwarna kebiru-biruan dan wajahnya hitam. Oh, jadi cirinya besok di akhirat itu orang kafir, orang munafik, orang musyrik, orang yang tidak beragama Islam, gampangnya situ, gampangnya begitu aja. Yang tidak tunduk patuh pada perintah Allah dan Nabi Muhammad, itu dikumpulkan dalam keadaan wajahnya hitam, matanya biru. Wah itu. Padahal di dunia kan wajah kita seperti ini kan. Yatakhafatuna bainahum ila bitum ila asra. Mereka itu sama berbisik-bisik karena saking takutnya ya, posisinya seperti saking takutnya itu di antara mereka berbisik-bisik. Ila bitum ila asra,
tidaklah kamu berdiam di dunia itu. Dulu ya kira-kira hanya 10 hari. Jadi membayangkan kehidupan di akhirat dan dia ingat di dunia dulu. Di dunia dulu itu yang sudah lama itu dirasakan ya 10 hari, ya itu loh. Nanu alamu bima yakuluna id yakulu amtaluhum tariqatan ila bitum ila yauma. Kami Allah lebih mengetahui bima yakuluna dengan apa yang mereka ucapan itu. Id yakulu ketika mereka berkata, orang yang baik dari mereka, jadi yang ngomong itu orang baik dari mereka itu, yang paling hebat dari mereka itu dia ngomong tadi yang begini, yang merasa lebih baik tariqatan pendapatnya, ila bitum ila yauma, tidaklah kamu dulu diam di dunia hanya sehari. Kalau tadi satu lain mengatakan 10 hari, ini lebih singkat lagi. Wah, hanya 1 hari kamu di dunia itu. Wayas alunaka anil jibal, akan bertanya Muhammad orang-orang musyrik dulu, ya, orang musyrik itu akan tanya kepadamu tentang gunung. Bagaimana keadaan gunung itu besok di hari kiamat, kabarnya begitu ya. Fakul yang sifuha robi naswa, maka katakanlah Muhammad bahwa Allah itu akan menghancurkan gunung-gunung itu secara sehancur-hancurnya. Nah, gunung yang megah itu dihancurkan sehancur-hancurnya. Kalau sekarang meletus itu paling banter hanya ya apa itu, puncaknya hanya kurang sedikit, tapi itulah kawahnya hanya bergeser sedikit gitu. Tapi kalau besok dihancurkan sehancur-hancurnya. Fayadharuha qa'an sof-sofa, maka dia akan membiarkan bumi terhampar yang tanahnya rata. Nah, jadi kalau sudah gunungnya dihancurkan semua, Allah itu membiarkan bumi itu biar terhampar rata saja dan tidak ada gunungnya lagi, semua rata gitu, hancur semua gunungnya. Tarofiha iwajam wala amta, kamu akan melihat dalamnya di dunia itu, yaitu dataran rendah dan tidak pula melihat dataran tinggi. Artinya di dunia itu hanya datar saja, tidak ada yang tinggi, ada yang rendah. Itu kamu tidak akan melihat ada yang rendah, ada yang tinggi, tidak ada, datar semua. Gunung-gunung pun hancur, datar semua gitu loh. Yauma idzin yatabi'una da'iya la iwajalahu wa khasha'atil aswatu lirrahman wa la tasma'u ila hamsa. Pada hari itu mereka dibangkitkan dari kubur. Pada waktu trompet dibunyikan tadi, mereka dibangunkan dari kubur. Lalu mereka mengikuti sang penyeru, yaitu malaikat Israfil tadi, dengan trompetnya itu, mengikuti itu. La iwajalahu, dan tidak ada penyimpangan baginya, tidak ada yang menyimpang dari suara trompet tadi itu. Wa khosa'atil aswatu, dan telah kusuk tunduk mereka itu terhadap suara tadi, suara trompet tadi. Tunduk patuh pada Allah yang Maha Rahman. Wah, sudah tahu dia celaka ini, sudah tinggal menunduk saja, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Fala tasma'u ila hamsa, mereka tidaklah kamu mendengar kecuali gemersik suara derap kaki orang yang maju ke masar. Jadi tidak ada suara apa-apa, yang ada hanya suara ya kaki-kaki yang berjalan ke itu, ke masar itu, ya entah gedebuk-gedebuk atau bagaimana itu, suara kaki-kaki yang berjalan yang banyak sekali itu. Nah, pada waktu itu kan lalu debunya banyak sekali. Kalau orang yang iman, orang Islam, matanya, mukanya itu bersih, tidak kena debu. Tapi kalau orang yang kafir, orang musyrik, orang yang pokoknya menentang Islam, tidak beragama Islam, wajahnya jadi penuh debu dan matanya tertutup dengan debu, ngeri kan. Itu bedanya iman dan tidak iman seperti itu besok di akhirat itu. Yauma idzin la tanfa'us syafa'atu ila man adzina lahu rahman wa radiya lahu
qaula. Pada hari itu, pada hari kiamat itu, tidak ada manfaat pertolongan dari siapapun. Tidak ada yang bisa memberi syafaat pertolongan kepada sesuatu, kepada seseorang pun. Ila man adzina lahu, kecuali yang telah diizingi oleh Allah. Lahu rahman, yang telah diizingi oleh Allah yang maha belas kasihan itu. Ya siapa? Yaitu Rasulullah bisa memberi syafaat. Quran ini juga memberi syafaat yang membacanya. Nah, gitu. Kalau orang kafir, orang musyrik tidak pernah baca Al-Quran, ya tidak dapat syafaat dari Quran gitu kan. Wa radhiyallahu qaula, dan dia Allah itu ridho kepadanya atas ucapan mereka pada waktu itunya. Karena orang Islam sudah mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan ucapan ini Allah ridho, karena kita sudah mantep madep kepada Allah dan Rasulnya gitu. Itu bisa dianggap seperti itu. Jadi orang yang tidak iman Islam, tidak percaya pada Allah dan Rasul, tidak akan mendapat syafaat gitu. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Jadi Allah itu mengetahui apa-apa yang di hadapannya. Artinya sekarang sampai besok di akhirat itu bagaimana keadaannya. Itu yang di depannya seperti itu. Tapi Allah juga tahu yang ada di belakangnya, yang kita masih di dunia ini. Gitu. Wala yukhituna bihi ilma, dan sedang wala yukhituna bihi ilma, sedangkan tidaklah mereka itu meliputi tentangnya ilmu mereka. Maksudnya apa ini? Sedangkan tidaklah mereka itu meliputi ilmunya Allah, gitu aja. Jadi orang-orang itu tidak tahu itu pengetahuan Allah yang begitu luas seperti itu, tidak tahu. Wa anatil wujuhu lil hayyil qaum, wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum. Dan tunduklah semua wajah kepada Tuhan yang maha hidup dan Tuhan yang maha berdiri sendiri. Semua itu tunduk itu. Waqad khaba man hamala dzulma, dan sungguh akan rugilah orang-orang yang membawa kedzaliman besok di akhirat itu, banyak dosa. Wa man ya'mal minas sholihat, dan barang siapa yang beramal-amal soleh, wa mu'min, dan dia itu orang yang mukmin, fala yakhafu dzulman wala hadma, mereka tidak khawatir akan tambah dizalimi atau akan dikurangi kebaikannya. Dia tidak akan punya khawatir seperti itu. Dia sudah tahu bahwa Allah itu maha bijaksana ya. Bakadzalika anzalnahu Qur'anan Arabiyya. Demikianlah kami telah menurunkannya kepadamu Muhammad. Quran itu dalam bahasa Arab. Wasarafna fihi, dan kami telah berulang menjelaskan dalam Al-Quran itu, yaitu minal wa'idi, yaitu dari ancaman siksa dunia akhirat. Itu sudah ada dalam Al-Quran. La'alahum yattaqun, mudah-mudahan mereka itu bertakwa, au yuhditsu lahum dzikra, atau agar ia mengatakan kepada mereka peringatan. Maksudnya supaya kita itu berdakwah kepada orang lain lah gitu. Ingat pada Allah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.